Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yukinda Anindya dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan tentang market basket analysis. Anggota kelompok yang pertama Angga Prihantono, 2 Yukinda Anindya, 3 Nurkolisa, 4 M. Fajar Dwi Prasetyo, 5 M. Fahmi Hidayatullah. Pengertian metode market basket analysis. Market basket analysis adalah suatu analisa atas perilaku konsumen secara spesifik dari suatu golongan atau kelompok tertentu. Sumber data dari market basket analysis antara lain dapat bersumber dari transaksi kartu kredit, kartu lotre, kupon diskon, dan panggilan keluhan pelanggan. Market basket analysis umumnya dimanfaatkan sebagai titik awal pencarian pengetahuan dari suatu transaksi data ketika kita tidak mengetahui pola spesifik apa yang kita cari. Proses market basket analysis dimulai dengan transaksi yang terdiri dari satu atau lebih penawaran produk atau jasa dan beberapa informasi dasar suatu transaksi. Hasil dari market basket analysis adalah berwujud aturan asosiasi atau association rules. Apa itu association rules? Yang dimaksud dengan association rules adalah pola-pola keterkaitan data dalam basis data. Gambar di atas menjelaskan bahwa nilai support item set grup variasi produk A terhadap item set B sebesar probabilitas dari gabungan item set A dan B. Selanjutnya, menjelaskan bahwa presentasi keyakinan confidence item set A terhadap item set B sebesar jelaskan bahwa presentasi keyakinan confidence item set A terhadap item set B sebesar probabilitas dari gabungan item set A dan B dibagi probabilitas item set A. Gambar selanjutnya menampilkan perhitungan improvement. Dari persamaan tersebut dijelaskan bahwa besar nilai improvement diperoleh dari probabilitas gabungan penentu kondisional dan hasil result dibagi dengan hasil perkalian antara probabilitas penentu dan probabilitas hasil. Dari rumus ini dapat disimpulkan bahwa nilai improvement akan semakin besar bila nilai probabilitas penentu kondisional dan probabilitas hasil result semakin kecil. Kelebihan dan kekurangan metode market basket analysis. Kelebihan dari proses market basket analysis diantaranya yang pertama, hasil jelas dan mudah dimengerti sebab hanya merupakan suatu pola jika maka. Misalnya, jika produk A dan B dibeli secara bersamaan, maka kemungkinan produk C turut dibeli. Yang kedua, market basket analysis sangat berguna untuk undirected data mining, yaitu pencarian awal pola. Yang ketiga, market basket analysis dapat memproses transaksi tanpa harus kehilangan informasi, sebab dapat memproses banyak variabel tanpa perlu dirangkum summarization terlebih dahulu. Yang keempat, proses komputasi yang lebih mudah daripada teknik yang kompleks seperti algoritma genetik dan sistem saraf. Meskipun jumlah perhitungan akan meningkat pesat bersamaan dengan peningkatan jumlah transaksi dan jumlah items yang berbeda dalam analisis. Kekurangan dari basket analisis diantaranya yang pertama, tingkat pertumbuhan proses secara eksponensial sebagai akibat pertumbuhan ukuran data. Yang kedua, memiliki keterbatasan untuk atribut data, misalnya hanya berdasarkan tipe produk. Yang ketiga, sulit untuk menentukan items yang akan diolah secara tepat, sebab frekuensi dari item tersebut harus diusahakan seimbang. Contoh aturan asosiasi atau association rules. Anggaplah ada 100 pelanggan, 10 dari mereka membeli susu, 8 membeli mentega, dan 6 membeli keduanya. Membeli susu sama dengan membeli mentega. Support sama dengan P, susu dan mentega sama dengan 6/100 sama dengan 0,06. Kepercayaan diri sama dengan support atau P mentega sama dengan 0,06/0,08 sama dengan 0,75.
Liv sama dengan percaya diri atau P susu sama dengan 0,75 per 0,10 sama dengan 7,5. Contoh ini sangat kecil. Dalam praktiknya, aturan memerlukan dukungan dari beberapa ratus transaksi sebelum dapat dianggap signifikan secara statistik, dan kumpulan data seringkali berisi ribuan atau jutaan transaksi. Matrik kunci untuk aturan asosiasi. Pertimbangkan contoh ini. Pesanan 1, apel, telur. Pesanan susu 2, wortel. Pesanan susu 3, apel, telur. Pesanan wortel 4, apel. Pesanan telur 5, apel, wortel. Ada empat matrik utama yang perlu dipertimbangkan saat mengevaluasi aturan asosiasi. Yang pertama, support atau dukungan. Ini adalah presentasi pesanan yang berisi set item. Dalam contoh di atas, ada 5 pesanan secara total dan apel, telur terjadi di 3. Jadi, support apel, telur sama dengan 3/5 atau 60%. Ambang dukungan minimum yang diperlukan oleh a priori dapat ditetapkan berdasarkan pengetahuan domain Anda. Yang kedua, confidence atau keyakinan. Diberikan 2 item A dan B, kepercayaan mengukur presentasi kali item B dibeli mengingat item A dibeli ini dinyatakan sebagai kepercayaan diri A ke B sama dengan support AB per support A. Nilai kepercayaan berkisar dari 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan bahwa B tidak pernah dibeli ketika A dibeli, dan 1 menunjukkan bahwa B selalu dibeli setiap kali A dibeli. Perhatikan bahwa ukuran kepercayaan adalah arah. Ini berarti bahwa kami juga dapat menghitung presentasi kali item A dibeli mengingat item B dibeli. Kepercayaan diri B ke A sama dengan support AB per support B. Dalam contoh kami, presentasi berapa kali telur dibeli mengingat apel dibeli adalah kepercayaan diri apel ke telur sama dengan support apel telur per support apel sama dengan 3/5 dibagi 4/5 sama dengan 0,75 atau 75%. Nilai kepercayaan 0,75 menyiratkan bahwa dari semua pesanan yang mengandung apel, 75% dari mereka yang mengandung telur. Sekarang, kita melihat ukuran kepercayaan dalam arah yang berlawanan, yaitu telur ke apel. Kepercayaan diri telur ke apel sama dengan support apel telur per support telur. Sama dengan 3/5 dibagi 3/5 sama dengan 1 atau 100%. Yang keempat, lift atau angkat. Tidak seperti matrik kepercayaan yang nilainya dapat bervariasi tergantung pada arah, misalnya kepercayaan A ke B mungkin berbeda dari kepercayaan B ke A. Lift tidak memiliki arah. Ini berarti bahwa lift AB selalu sama dengan lift BA. Lift AB sama dengan lift BA sama dengan support AB per support A dikali support B. Dalam contoh kami mengandung lift sebagai berikut. Lift apel telur sama dengan lift telur apel sama dengan support apel telur per support apel kali support telur sama dengan 3/5 dibagi 4/5 kali 3/5 sama dengan 1,25. Singkatnya, lift dapat mengambil nilai-nilai berikut. Angkat 1 menyiratkan tidak ada hubungan antara A dan B, yaitu A dan B hanya terjadi secara kebetulan. Angkat lebih dari 1 menyiratkan bahwa ada hubungan positif antara A dan B, yaitu A dan B terjadi bersama lebih sering daripada acak. Angkat kurang dari 1 menyiratkan bahwa ada hubungan negatif antara A dan B, yaitu A dan B terjadi bersama lebih jarang daripada acak. Dalam contoh kami, apel dan telur muncul bersama 1,25 kali lebih banyak daripada acak. Jadi, kami menyimpulkan bahwa ada hubungan positif di antara mereka. Yang kelima, conviction atau claim. Keyakinan dari aturan didefinisikan sebagai conviction apel telur sama dengan 1 support telur per 1 confidence apel ke telur.
Ini ditafsirkan sebagai rasio frekuensi A terjadi tanpa B, yaitu frekuensi bahwa aturan membuat prediksi yang salah jika A dan B independen dibagi dengan frekuensi yang diamati dari prediksi yang salah. Kesimpulan, dari hasil di atas kita melihat bahwa asosiasi teratas tidak mengejutkan dengan satu rasa dari suatu barang yang dibeli dengan rasa lain dari kelompok barang yang sama. Seperti disebutkan, satu aplikasi umum aturan asosiasi penambangan adalah dalam domain sistem yang merekomendasikan. Setelah pasangan barang diidentifikasi memiliki hubungan positif, rekomendasi dapat dibuat untuk pelanggan untuk meningkatkan penjualan. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 1.